Sungguh sangat dimuliakan nama Tuhan, karena setiap saat, setiap hari, setiap jam, setiap detik penyertaannya selalu dinyatakan kepada umatnya. Mari kita mulaikan ibadah pada pagi hari ini dengan mengangkat kedua tangan kita. Sesungguhnya pertolongan kita ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan tidak pernah Ia meninggalkan ciptaan tangannya yang selalu dipeliharakannya baik siang maupun malam. Turunlah damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita saat kita beribadah kepadanya. Amin. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku
Bapak Ibu Saudaraku, tak henti-hentinya kita beribadah. Dan setiap kali beribadah selalu ada pujian. Dan setiap pujian selalu ada firman Tuhan yang disampaikan. Pada saat ini firman Tuhan disampaikan dengan sebuah judul atau tema yang berkata, ingat kasih-Nya. Hal yang paling sederhana adalah ingat kasih-Nya. Namun secara khusus Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, manusia itu akan sulit mengalami untuk mengingat, ya, walaupun hanya mengingat itu sulit. Ketika mereka dalam kesulitan, mereka dalam kekurangan, mereka dalam pergumulan yang besar, dan mujizat terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Wah, mereka semangat, saudaraku. Semangat untuk meminta pertolongan dan pertolongan dari Tuhan agar Tuhan memberikan kemenangan dan berkat-berkat-Nya. Tetapi apa yang terjadi ketika itu sudah selesai dan ternyata manusia sukses dalam doa-doanya, dalam pergumulannya, tidak lama dari itu manusia ditelan oleh kebahagiaannya dan segala sesuatu yang dialaminya berubah. Manusia lupa akan bagaimana Tuhan sudah menolongnya. Untuk itu saudaraku akan dibacakan pada saat ini dengan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Mazmur. Mazmur pasalnya yang ke 106. Mazmur 106 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Tetapi segera mereka melupakan. Saya ulang, tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihat-Nya. Dan kemudian mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan dicobai Allah di padang belantara. Saudaraku, apa yang dikerjakan pada saat itu bangsa Israel berada di tanah perhambaan. Dan ketika mereka berada di tanah perhambaan, doa-doa mereka pagi, siang, sore, dan malam ingin keluar dari situasi yang tidak nyaman itu, dari zona penderitaan. Dan ternyata Tuhan memberikan perhatian dan dikirimkanlah kepada mereka seorang pemimpin, yaitu Musa. Dan Musa memimpin mereka dengan bangga, dengan penuh pengurapan, dan satu pengalaman yang berada di tepi Laut Tebrau. Mereka sudah dikejar-kejar musuh dan sudah tidak ada sesuatu yang harus diharapkan. Kekuatan mereka sudah tidak ada lagi. Dan ketika musuh dekat, mereka pasti ditelan oleh kekalahan yang besar. Tapi ternyata Tuhan itu luar biasa. Ada dua mujizat terjadi ketika mereka akan menyeberang Laut Tebrau. Maka tongkat Musa itu diacungkan dan terbelahlah lautan itu menjadi dua, seperti pakar, saudara, yang memagari mereka. Serentak lautan menjadi kering. Berjalanlah bangsa ini, saudara, sampai di seberang. Dan ketika mereka sampai di seberang, mereka sudah ketir-ketir, mereka sudah ketakutan karena di belakang mereka ada tentara berkuda, ada rata kuda, orang-orang dari negeri Mesir itu yang menjajah mereka, datang ingin merebut kembali bangsa yang sudah dalam perjalanan menuju kepada kemenangan. Pikir mereka akan menghabiskan di tengah lautan, sembari lautan itu sudah dalam keadaan kering. Tapi tidak, saudaraku. Ketika mereka sampai di tepi, di seberang Laut Tebrau itu, maka Musa mengacungkan kembali, mengucap syukur kepada Tuhan
dan kuasa Tuhan dinyatakan. Dan ketika itu dipukulkan ke tepi laut Tiberau, apa yang terjadi? Maka tentara Mesir itu yang ada di tengah-tengah lautan, air laut yang tadinya terbelah menjadi dua, sekarang menutup kembali. Habislah sudah. Mereka menyanyi-nyanyi bersorak-sorai itu di tepi laut Tiberau dan mengatakan Tuhan baik, Tuhan baik. Bahwasanya Tuhan baik untuk selama-lamanya. Ingat kasihnya, saudara. Seperti nyanyian itu. Banyak orang bisa nyanyi bersama. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Tapi bagaimana ketika seseorang sudah melewati masa-masa penderitaan, masa-masa yang sulit, dan beralih menjadi masa-masa di mana mereka menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati kejayaan, menikmati kelimpahan, masih ingatkah akan Tuhan? Sebagian besar memang tidak semuanya melupakan Tuhan, tapi sebagian besar orang tertelan dengan rasa sukacitanya. Ingat akan Tuhan itu sudah terkuburkan. Ingat mujizat Tuhan itu sudah terkuburkan. Dan tidak ada dalam pikiran mereka sedikit pun, saudaraku. Sehingga itulah yang membuat mereka tidak kuat dalam pertumbuhan. Yang mereka ingat itu adalah selalu yang sekarang yang mereka lihat. Tapi perkara-perkara besar yang Allah sudah lakukan, justru mereka lupakan. Mereka itu tidak pernah mengingat kebaikan Tuhan. Sehingga apa yang mereka lakukan di padang gurun, ketika mereka sudah berjalan menuju kepada sebuah perjalanan tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan, mereka menggerutu, saudara. Dituliskan di dalam ayatnya yang ke-14. Tetapi di ayat 13 dan 14, tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya. Jadi ketika bangsa Israel sudah berada di padang gurun, maka mereka tidak mengingat perbuatan Tuhan. Mereka tidak menantikan nasihat-nasihatnya. Jadi mereka melupakan begitu saja, saudaraku. Tidak ada dalam pikiran mereka. Yang ada dalam pikiran mereka itu adalah makanan, dan makanan. Karena mereka merasa hidupnya dalam kekurangan. Padahal mujizat itu selalu terjadi ketika mereka sedang dalam kekurangan. Di ayat yang ke-14 dikatakan karena mereka terangsang oleh sesuatu yang ada di padang gurun itu, maka mereka dirangsang oleh nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Saudaraku, lalu apa yang terjadi di ayat 15? Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Sepertinya ayat ini memberikan sebuah gambaran yang sangat mengerikan, saudaraku. Karena ternyata mereka sudah tidak berpikir tentang Tuhan. Tidak tersimpan kebaikan Tuhan sedikit pun. Tidak tersimpan nasihat-nasihat Tuhan sedikit pun, saudaraku. Dan tidak ada keinginan untuk bertanya kepada Tuhan. Situasi yang seperti inilah, situasi yang penuh dengan kekeringan inilah, yang kerap kali membuat orang lupa akan Tuhan. Sudah tidak ada kesempatan. Yang diingat itu hanyalah sesuatu yang terkait dengan kebutuhan pribadinya. Maka orang sekarang ini seperti yang terjadi di padang gurun, di padang belantara, di mana mereka lebih mengutamakan apa, saudaraku? Kegiatan kuliner. Di mana-mana orang berbicara tentang makanan, yang dibagikan makanan, yang dicari makanan. Padahal dalam situasi pandemi virus corona, orang berkata tidak punya, tidak ada duit. Orang berkata meyu, tapi mereka bisa
berbelanja, makan, minum di tempat-tempat yang mereka cari. Cobalah saudaraku, mereka melupakan ibadah, mereka melupakan kegiatan doa, karena sewaktu mereka berkata bisa berdoa. Ibadah sekarang secara online, kapanpun bisa diklik sesuai dengan pilihan mereka. Dan mereka mengutamakan pergi menuju kepada kegiatan wisata kuliner. Di mana-mana orang berbicara tentang wisata kuliner. Yang enaklah, yang luar biasalah, yang murahlah, tapi kebanyakan harga tak terpikirkan. Nah, disitulah bangsa ini, saudaraku, diizinkan Tuhan terjadi karena mereka sudah melupakan kebaikan Tuhan. Tidak ingat lagi tentang kasih Tuhan, tidak ingat lagi tentang pertolongan Tuhan. Yang diingat itu wisata kuliner. Dan kuliner di Padang itu berbeda dengan kuliner yang sekarang kita ada. Dan kemudian yang terjadi, diizinkan Tuhan apa yang diminta, maka didatangkannya kepada mereka penyakit. Ada sebuah penyakit yang disebut penyakit paru-paru di antara mereka. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, and he gave them their request. Dan Tuhan memberikan permintaan mereka, diberikan. Dalam bahasa Jawa itu diujo. Apapun yang diminta diberi, saudaraku. But send a wasting disease into their souls. Dan didatangkan sebuah penyakit, ya saudaraku, penyakitnya dalam penyakit jiwa. Jadi didatangkan, kata paru-paru tadi, didatangkan penyakit jiwa. Jadi orang mau makan, silakan makan. Tapi berlebihan makan, itu juga tidak baik. Maka ada kecenderungan ketika orang kemana-mana yang dibicarakan makan, ada kecenderungan bahwa mereka adalah orang-orang yang terganggu jiwanya. Ini kita pasti tidak kepingin, saudaraku, terganggu jiwanya. Tetapi orang yang berlebihan di satu sisi, yang hanya berbicara tentang makan, berbicara tentang kebutuhan fisik ini, dan lupa Tuhan, itu sudah dituliskan dalam terjemahan ini, sejajar, identik dengan penyakit jiwa. Maka dari itu berhati-hatilah, saudara. Ketika kita dalam situasi ini, kegiatan kita dirumahkan, dan kejenuhan-kejenuhan ini membawa kita pergi ke tempat lain, maka kejenuhan-kejenuhan ini bisa dipenuhi hanya dengan wisata kuliner. Terkesankan begitu, tapi jangan lupa kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, keselamatan dari Tuhan, penyertaan Tuhan. Ingat itu dan simpen itu dalam pikiranmu. Renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dan dijauhkan dari penyakit jiwa. Oke, saudaraku, agar kita tidak disejajarkan dengan mereka, orang-orang Israel yang sakit jiwa, yang ada gejala jiwa, maka ada satu cara yang baik. Ingatlah kasih Tuhan. Di saat engkau dalam kekurangan, ingat kasih-Nya. Tuhan pernah berbuat baik. Di saat engkau dalam penderitaan, ingat pertolongannya. Tuhan selalu berbuat baik. Dan renungkanlah itu siang dan malam, saudara. Jangan dibiarkan terhilang dari pikiranmu, supaya engkau mengalami sebuah pertumbuhan. Dan engkau tidak boleh goyah, agar engkau tetap eksis sebagai orang percaya. Renungkanlah itu, ingat itu baik-baik, supaya engkau berjalan dalam jalan iman, dan engkau dikuatkan, diberkati. Dan itu cara yang sangat luar biasa, dan tidak melupakan Tuhan. Jangan lupa meminta petunjuknya, meminta nasihatnya, walau tidak bisa kita lihat secara kasat mata manusia, dan tidak bisa dengar secara audible telinga manusia ini, tapi nasihatnya bisa kita dapatkan melalui firman-Nya. Pegang teguh nasihatnya,
dan berharap akan firman-Nya yang selalu memberikan pertolongan dan jalan keluar, dan firman-Nya tidak pernah gagal. Ingat kasih-Nya. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, berterima kasih. Pada saat yang terbaik ini, ajarkanlah kami untuk menyimpan firman-Mu, menyimpan pengalaman-pengalaman dan mengingatnya, supaya kami bertindak hati-hati dan dibuatnya menjadi berhasil. Dan kami tidak didatangkan penyakit dalam hidup ini yang hanya Tuhan terkait dengan makanan, sehingga kami disejajarkan dengan orang-orang Israel waktu itu yang syarat dengan kegiatan wisata kuliner di Padang. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memberikan kepada kami kekuatan yang baru, kekuatan untuk beribadah, kekuatan untuk menyembah. Dan itulah sebabnya kami percayakan jemaat-Mu, Tuhan, Engkau bungkus dengan kuasa darah-Mu, Engkau jagai Tuhan sebagai biji mata Allah, Engkau lindungi mereka, jangan Kau biarkan mereka terlelap dengan kegiatan-kegiatan mereka, supaya nama Tuhan tetap ditinggikan dan kasih Tuhan dirasakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya berkata, amin. Baik, kita bersyukur kepada Tuhan setelah kita mendengar firman Tuhan, bahwa mengucap syukur, mengingat kebaikan Tuhan itu penting bagi kita, supaya kita semakin bertumbuh di dalam pertumbuhan rohani kita. Bapa di dalam kerajaan sorga, berterima kasih untuk firman-Mu yang telah tersampaikan. Kami percaya Tuhan, Engkau melatih kami untuk mengucap syukur, untuk mengingat kebaikan Tuhan, untuk mengingat pertolongan-pertolongan yang Tuhan sudah berikan, supaya kami semakin dapat mengungkap kebenaran-Mu kepada dunia ini, bahwa Engkau sungguh ada dan Engkau sungguh nyata dalam pengalaman hidup ini, sehingga kami menjadi orang yang percaya, mengalami sebuah pertumbuhan. Kami juga hendak mengaturkan Tuhan persembahan kepadamu. Engkau sucikan Bapa persembahan yang kami siapkan, supaya menjadi berkat bagi meluaskan kerajaan Allah di muka bumi ini melalui gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan, setiap pribadi yang merindukan mengaturkan persembahan, Engkau tambah-tambahkan kesetiaan kepada mereka, karena memberikan persembahan adalah sebuah bukti ketaatan dan kesetiaan. Dan setiap orang yang setia dan taat kepadamu, Tuhan akan berkati berlipat kali ganda. Dan secara khusus kami berdoa Bapa untuk kota Semarang ini, tak henti-hentinya kami menyeru kepadamu, berikanlah Tuhan pertolongan kepada kota Semarang tercinta ini, supaya kota Semarang tercinta ini tetap mengalami nuansa, suasana yang indah, suasana seperti yang terjadi sebelum pandemi virus corona. Dan kami percaya Tuhan, kota Semarang akan disucikan oleh Tuhan. Dan Tuhan, Engkau mendatangkan banyak pendoa di kota Semarang, supaya dengan doa-doa yang disampaikan akan terjadi mujizat yang sangat luar biasa. Bapa, kami bersyukur secara khusus untuk jemaat-Mu di Majapahit. Berkati baik Tuhan anak sekolah minggu, pemuda remaja, demikian juga Tuhan para lansia, terutama para kasubit. Tuhan, kami percayakan mereka ke dalam tangan-Mu, yang menangani medsos, yang menangani warta, yang menangani kegiatan-kegiatan sosial,
yang menangani pembangunan, yang menangani Tuhan diakonia, yang menangani transportasi. Mari Tuhan, sertailah mereka, bawalah mereka Tuhan menjadi orang yang kuat di dalam pengharapan. Demikian juga mereka yang menangani sekolah minggu. Tuhan, kami percaya bahwa sekolah minggu adalah membutuhkan satu keutuhan dalam kepemimpinan. Khususnya Tuhan, pada hari-hari ini adik-adik sekolah minggu yang bisa mengikuti ibadah melalui online seperti yang terjadi untuk jemaat. Kami percayakan mereka ke dalam tangan-Mu, dan kami juga percaya bahwa Engkau telah memanggil para diaken. Untuk itulah Engkau memilih beliau-beliau Tuhan menjadi diaken-diaken yang sangat kuat di dalam pengharapan, dalam iman, dalam pelayanan, dan dalam kesatuan. Berkati Tuhan beliau, berkati rumah tangga, berkati keluarga, berkati Tuhan ekonominya, dan apa saja yang dikerjakan Tuhan buat menjadi berhasil. Inilah doa kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Gembala kami yang setia, kami persembahkan doa ini. Kita akan mengakhiri, saudaraku, pertemuan ibadah ini, dan kau akan kembali kepada aktivitasmu masing-masing. Maka angkatlah kedua tanganmu di hadapan Bapa. Maka sekarang, saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah wajah Allah menyinari engkau di siang dan malam, dan engkau boleh tampil bersinar. Dan oleh berkat Allah, maka di dalam kasih Kristus akan dinyatakan dalam kehadirannya di tengah keluargamu, rumah tanggamu, dan di dalam semua pekerjaanmu, sehingga semuanya dibuat menjadi berhasil. Dan biarlah oleh penyertaan Roh-Nya yang kudus akan selalu memimpin, menuntun, dan menghiburmu mulai saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Haleluya. Amin. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang gigih